Ya, salam Bapak Ibu, kita melanjutkan konteks Bible Reading pagi ini. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Persilahkan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang sudah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang keraskan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu, timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang,
tapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu Meluaplah. marah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membadiri gedung itu. Kesedam menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman berjalannya Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkan. Kan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia tidak masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Dia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Akan tetapi pendeta kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi adalah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pelayanan Paulus di Efesus cukup lama ya, total sekitar 3 tahun dia berada di sana, dan dampak pelayanan ini sangat luas sekali. Karena pelayanan selama 3 tahun di Efesus, semua wilayah Asia itu mendengar berita Injil. Nah, ayat 1 sampai ayat 7 kita perhatikan, ini berawal dari kehadiran Paulus di Efesus dan dia mengevaluasi pelayanan yang sudah terjadi di sana, lalu menemukan di sana bahwa ada banyak orang yang baru dibaptis, ya, baptisan dengan baptisan Yohanes ya. Kita tahu bahwa baptisan Yohanes Pembaptis ini tidak menyelamatkan, tapi sebuah tanda orang berbalik arah dari kehidupan lama dan mau mempersiapkan diri untuk menyambut Mesias yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Oleh sebab itu, Paulus kemudian memberikan penjelasan bahwa ya kebenarannya mereka harus beriman pada Kristus lalu dibaptis. Ya, kita melihat di sini bahwa ya baptisan yang menyelamatkan itu harus didasari dengan iman percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilayankan dalam nama Yesus. Nah, apa yang terjadi dengan 12 orang ini? Ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sebuah pengalaman Pentakosta yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 2 berulang di tempat ini. Nah, menarik dalam pelayanan ini kita juga memperhatikan bahwa ayat yang 11 itu yang oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Ya, bahkan orang membawa sapu tangan atau ya kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi ya inilah janji Tuhan Yesus bahwa pelayanan pemberitaan Injil akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan ini nyata sekali dalam pelayanan Paulus. Dan ini memberi dampak yang luar biasa.
sekalipun ada penolakan-penolakan ya, baik secara halus maupun kasar ya. Penolakan-penolakan halus ya terjadi, kita bisa lihat pada ayat 8 sampai 10 itu, di mana ada orang-orang tidak mau diyakinkan tentang kerajaan Allah ya. Dikatakan mereka tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, bahkan mengumpat ya jalan Tuhan di depan orang banyak. Tapi itu tidak menghambat perluasan pekabaran Injil, dan hal itu nyata. Di ayat 10 dikatakan bahwa semua penduduk Asia akhirnya mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Hal yang sama kita bisa temukan di ayat 17 sampai ayat yang ke-20, di mana banyak orang yang mendengar berita Injil itu kemudian menyerahkan dirinya, jimat-jimatnya, okultisme itu, dan membakarnya. Dan di ayat 20 dikatakan, dan dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ini sebuah pelajaran yang penting sekali, bahwa pelayanan pekabaran Injil kita berangkat dengan visi misi yang jelas, iman, percaya, dan meyakini bahwa kuasa Roh Kudus menyertai, tanda mukjizat akan menyertai pelayanan pekabaran Injil. Dan sekalipun ada penolakan, baik halus maupun keras, tapi dampak pelayanan tidak bisa terbendung oleh kuasa si jahat, akan terus meluas. Injil itu banyak orang percaya sebagai Tuhan yang selamat, dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, saudara, menarik kita perhatikan di ayat yang ke-13 ini sampai ayat-ayat selanjutnya. Bagian ini peristiwa anak-anak Skewa ini. Dikatakan ayat 13, beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, orang-orang ini adalah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Apakah ada dampaknya, ada hasilnya? Sama sekali tidak. Ayat 15, tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang rasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka sehingga mereka lari dengan keadaan telanjang. Apa yang bisa kita perhatikan di sini, bahwa ya 7 orang ini adalah anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi agama seseorang itu tidak bisa menjadikan seseorang, membarui seseorang untuk hidup dalam terangnya Allah itu. Dan peringatan bagi kita semua juga bahwa ya nama Yesus tidak bisa dijadikan mantra, sihir. Tapi kalau seorang mau bertobat, percaya sebagai Tuhan yang selamat, baru di dalam dirinya ya, didiami Roh Kristus itu, dan ada kuasa yang menyertai dia dalam hidup dan pelayanannya. Tapi praktik seperti ini, mengklaim nama Yesus, sementara status orangnya belum dalam Yesus, tidak bisa memberi dampak apa-apa, karena memang ya status rohaninya belum menjadi anak-anak Allah, belum menjadi milik Kristus, dia tidak bisa mengalami kehadiran dan kuasa Kristus itu. Nah, ini catatan bagi kita, dan sekaligus menjadi sebuah pelajaran penting untuk menyikapi orang-orang yang hidup dan ya bergantung, berpegang pada kuasa-kuasa gelap. Nah, ayat 21 sampai 40 sebuah perikop yang panjang ini berkisah tentang bagaimana resistensi orang-orang Efesus yang ya begitu bangga dengan Dewi Artemisnya terhadap jalan Tuhan. Ayat 23 dikatakan, kira-kira pada waktu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Karena ya ini, akibat dari perluasan pekabaran Injil yang kita temukan tadi di ayat yang ke-10 maupun ayat yang ke-20 itu, Asia itu mendengar berita Injil, tentu ini akan berhadapan dengan ya, praktek-praktek penyembahan kepada berhala-berhala. Ya, salah satunya adalah kuil Artemis, dewi besar di Efesus, yang memang dibangga-banggakan secara rohani, tapi juga secara ekonomi. Ini mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi para pengrajin dan juga tentu orang-orang yang berada di balik semua pengrajin itu, ya para pemilik modal dan sebagainya. Dan mereka meluapkan kemarahan mereka terhadap ya, Paulus dan ya, tentu orang-orang percaya lainnya. Ayat 28, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Dewi Artemis, Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membajari gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Ya, ini orang-orang dilayani Paulus dan juga menjadi rekan pelayanan Paulus. Mereka menyeret kedua orang ini, Gaius dan Aristarkus, dan
ini memberikan dampak yang besar dari kekacauan yang sangat hebat. Ada orang yang tampil untuk menenangkan kekacauan ini. Ayat 33 itu ada nama Alexander di sana, tetapi tidak membawa hasil. Dan kemudian muncul seorang panitera kota di ayat 35, muncullah tampil seorang panitera kota menenangkan orang banyak itu. Dia menenangkan masyarakat banyak ini dan mengatakan bahwa ya tetap tenang saja bahwa Artemis tetap jadi sesuatu sesembahan yang tak tertandingi dan tetap layak untuk diagungkan, tidak akan tergoyahkan dengan pelayanan atau dampak pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini bahwa Injil itu ketika diberitakan ya sifat peperangan Injil itu peperangan rohani ya, spiritual warfare. Ada resistensi yang halus, ada juga resistensi yang begitu keras seperti ini ya, huru-hara yang besar. Dan bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang setia taat memberitakan Injil? Jelas sekali bahwa Tuhan punya cara untuk melindungi dan dengan hikmatnya Dia memberikan jalan keluar dari segala kesulitan tantangan dihadapi oleh hamba-hambanya sehingga hamba-hamba Tuhan tetap terpelihara, bahkan Injil tetap tersebar luas dan nama Yesus dipermuliakan. Amanat teks bagi kita pagi ini bahwa pengajaran yang benar harus melandasi tindakan iman. Dan yang kedua, Allah memberi kuasa dan perlindungan, jaminan keberhasilan pemberitaan Injil pada hamba-hambanya yang setia dan taat melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Aplikasi bagi kita, Bapak Ibu aplikasi yang pertama, siapkah kita mengajarkan firman Tuhan dengan benar kepada orang lain? Tentu kita sendiri harus membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan, baca, memahami dengan sebaik-baiknya, mempraktekkan itu dan mengajarkan dengan benar sehingga itu menjadi landasan yang kokoh untuk bersikap, berpikir dan bertindak. Yang kedua, maukah kita senantiasa taat memberitakan kasih Kristus dalam segala situasi dan kondisi. Yakinlah bahwa kuasa, penyertaan, perlindungan dan solusi atas kesulitan tantangan senantiasa disediakan oleh Allah dalam Kristus bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sambut dengan pujian. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Kita terus mau rindu dan haus untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami kehausan akan firman Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
Kiranya Tuhan terus memimpin kita untuk terus rindu dan haus akan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita semakin dibentuk menjadi serupa Kristus, dan kita terus digerakkan untuk terus bersaksi, untuk terus berani bersaksi dan menjadi berkat buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita dan lingkungan kita di mana Tuhan tempatkan. Mari kita bersyukur, berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, saya bersyukur ya Tuhan, memiliki Engkau Allah yang hidup, yang menyediakan semua sarana rohani buat saya dan kami semua Tuhan, untuk terus belajar firman Tuhan, terus Tuhan untuk memimpin, dan terus Roh Kudus terus memberikan kami kekuatan untuk kami bersaksi. Kami terus berdoa supaya setiap kami terus bertumbuh, terus Tuhan menyerupai Kristus, berkarakter Kristus, dan ada kehausan untuk bersaksi, berani bersaksi buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, buat masyarakat di lingkungan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami menjadi terang dan garam, supaya di mana Tuhan tempatkan garam dan juga terang itu berdampak bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.